Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri dan hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan terus menambah amaliyah ibadah kita. Pada detik ini ada miliaran para makhluk manusia yang telah menghuni alam kubur, yang meminta memelas kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia ini. Akan tetapi Allah tidak mengabulkannya karena sudah habis masa kesempatan untuk mereka untuk mengumpulkan amal ibadah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada hari ke-6 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ada hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, bahwa puasa kita itu memiliki tujuan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam muqaddimah tadi, di akhir ayat Al-Baqarah 183 tersebut ada kata la'allakum tattaqun. Tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kalian, wahai orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Mendefinisikan takwa, menjalankan takwa itu adalah sebuah tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa. Akan tetapi untuk mencapai sebuah tujuan yang besar, kita harus cerdas dan pintar cara menetapkan tujuan tersebut. Memang takwa adalah tujuan yang tertinggi, akan tetapi ada tujuan tertentu yang ketika kita melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut, insya Allah tujuan besarnya itu akan katut atau akan ikut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikarenakan puasa itu memiliki tujuan, maka perlulah untuk kita semuanya orang yang beriman menetapkan tujuan akhir setelahnya selesai kita berpuasa dan beribadah dalam serangkaian ibadah yang banyak di bulan Ramadan ini. Dalam istilah ilmu manajemen atau ilmu pengelolaan, ada tahap-tahap yang perlu dilakukan ketika kita hendak mengelola sebuah program atau sebuah proyek atau sebuah lembaga. Di antaranya yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengelolaan, yang ketiga adalah pelaksanaan, atau ilmuwan lain menetapkan kepemimpinan yang ketiga itu. Dan kemudian yang keempat itu adalah pengawasan. Kalau orang mahasiswa sering disingkat planning, organizing, actuating, dan controlling, PWACS katanya. Nah, di dalam tahap yang pertama, planning itu atau perencanaan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kita menetapkan atau kita memasang tujuan dan kemudian memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Berarti bulan Ramadan dengan ibadah puasanya yang 29 sampai 30 hari ini, itu kita bisa tetapkan di dalam tahap perencanaan. Kita tetapkan tujuan kita pasca Ramadan ini. Diri saya, diri para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ingin menjadi profil mukmin yang seperti apa? Ingin menjadi profil orang yang beriman seperti apa? Ya tentu saja yang bertakwa. Yes, tentu saja yang bertakwa. Akan tetapi akan lebih indah ketika kita turunkan dari kategori bertakwa itu kepada perilaku yang tertentu, yang perilaku itu nanti insya Allah akan membawa kepada ketakwaan. Ambil salah satu contoh, misalnya sebelum bulan Ramadan kita ini orang yang sholatnya belang bentong, misalnya sholatnya benjol-benjol, subuh biasanya paling sering telat, paling sering ditinggalkan. Biasanya survei saya
sholat subuh itu paling sering kepada para mahasiswa, paling sering telat, paling sering lewat. Kemudian apalagi yang kedua biasanya isya, yang ketiga biasanya asar. Itu padahal itu adalah top sholat yang pahalanya luar biasa sangat besar, tapi orang banyak meninggalkannya. Pertama subuh, dua isya, tiga asar. Subuh masih ngantuk, isya sudah ngantuk, kemudian asar tanggung pulang kerja. Akhirnya kemudian tidak sholat asar. Nah, misalnya perilaku kita sebelum bulan Ramadan sering meninggalkan sholat, maka tetapkanlah tujuan kita bahwa pasca Ramadan, setelahnya Ramadan 1443 Hijriah ini, saya akan menjadi orang yang berkomitmen, yang taat kepada sholat tanpa tertinggal satu kali pun, 5 kali dalam sehari. Silahkan tetapkan tujuan tersebut, dan kemudian tetapkan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh untuk menjadikan kita menjadi ahli sholat. Syukur-syukur plus tambahan sholatnya sholat berjamaah. Kemudian kita tetapkan, misalnya kita berkomitmen ini sudah hari ke-6, mungkin sisanya 24 atau 23 hari. Kalau 23 hari kali 5 kali, kurang lebih 115 kali lagi sholat fardu di bulan Ramadan ini. Saya berkomitmen, saya niat, ya Allah, saya tidak akan meninggalkan sholat fardu sekalipun selama bulan puasa yang tersisa ini. Setelah niat itu kita lakukan, setelah penetapan hal-hal yang akan kita lakukan itu kita tetapkan, maka bismillah kita mencoba paksakan diri kita 5 kali, jangan sampai terlambat, jangan sampai telat, dan jangan sampai kelewat. Dan di samping itu, carilah ilmu, tuntutlah pengetahuan, carilah informasi tentang bagaimana keutamaannya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan kemudian hukuman bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Sehingga dengan demikian kita semakin mantap, saya akan menjadi orang yang tidak akan meninggalkan sholat fardu sekalipun sepanjang hidup saya, sebagai tujuan akhir dari bulan Ramadan ini. Silahkan tetapkan tujuan yang seperti itu, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalam ilmunya, dalam ilmu psikologi, tahap untuk menciptakan karakter itu. Yang pertama kita tahu terlebih dahulu, kemudian kita niat untuk melaksanakan, kemudian kita laksanakan terus-menerus menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan menjadi karakter, dan setelah karakter berhasillah kita merubah perilaku kita dari perilaku buruk ke arah perilaku yang lebih baik. Apa keuntungannya? 3. Yang pertama, bulan Ramadan akan menghasilkan sebuah perbaikan untuk kita, dan perbaikannya mengarah kepada tercapainya tujuan la'allakum tattaqun tadi. Yang kedua, ibadah kita di bulan Ramadan menjadi lebih fokus. Kita fokus pada tujuan kita, bahwa pasca Ramadan saya ingin menjadi ahli sholat yang pantang untuk meninggalkan sholat 1 waktu pun. Dan yang ketiga, dan ini yang paling menggiurkan, adalah niat kita, rencana kita untuk menggunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk sholat tanpa tertinggal, sholat waktu, itu dicatat oleh malaikat sebagai sebuah amalan baik. Ketika kita melaksanakannya, niat kita, rencana kita itu, maka berdasarkan hadis yang dikutip dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Ketika seseorang yang merencana faman hamma bihasanatin,
Maka kemudian ketika seseorang merencanakan berbuat sebuah perbuatan baik, maka kemudian dia mengerjakannya, maka Allah menetapkan baginya pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kepada lipatan-lipatan, kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Ketika kita sudah niat, bismillah ya Allah, saya akan memanfaatkan waktu sisa di bulan Ramadan untuk istiqomah sholat 5 waktu plus berjamaah. Niat kita sudah dicatat. Ketika kita melaksanakannya, pahala kita bisa 700 kali lipat daripada sholat yang tidak direncanakan. Ketika misalnya kita luput dan meninggalkan atau tertinggal satu sholat sehingga tidak tepat waktu, Allah sudah mencatat niat kita dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ibadah Ramadan yang tersisa ini. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah tahun yang akan datang, atau Ramadan 2023. Oleh karena kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita lakukan langkah yang cerdas untuk bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dengan diantaranya tadi kita merencanakan ibadah selama bulan Ramadan dan kita istiqomah menjalankannya, dan pasca Ramadan selesai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang transformatif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.